Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, haleluya. Kita boleh katakan pada Tuhan ya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kita Dia setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan kita cinta padanya sama-sama ya Bapak Ibu. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, di dalam tangan-Mu ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Mari nyanyikan kebaikan-Nya. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi, amin, kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pakai berdiri bersama-sama. Siapa yang hari ini hidup karena kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Semua amin. Kita nyatakan pada Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia dalam hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari nyatakan padanya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Mari nyanyikan kebaikan-Nya. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu katakan begini. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan padanya, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku, sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, ku hidup bagi-Mu. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati. Kebaikan-Mu sertai langkahku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan sertailah. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Dengan iman nyatakan kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Mari nyatakan pada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Dengan iman nyatakan sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Saya percaya kebaikan Tuhan mengubahkan hidup kita semua. Amin. Boleh katakan kanan kiri kita, kebaikan Tuhan itu mengubahkan hidup kita semua. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Mari katakan, sungguh Kau mempesona,
segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Oh Tuhanku, kau buktikan kasih-Mu, amin. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Haleluya, kau buktikan kasih-Mu. Dia mati buat kita semua. Amin. Yes. Hapuskan dosaku. Dia ubahkan hidup kita. Kau ubahkan hidupku. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin, haleluya. Dia mempesona setiap kita dengan kasih dan kebaikannya. Amin. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Karena Dia yang mengubah hidup kita semua. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la. Mari menyanyikan melodi buat Tuhan. La 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 la. Kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekarang nyatakan, kau ubahkan hidupku, semua jadi baru. Di tahun yang baru, semua jadi baru. Di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 la. Mari nyanyikan melodi bagi Tuhan kita. La 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 la. Katakan mahkota kehidupanku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama dengan Tuhan hidup kita takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan, jalan kebenaran dalam hidup kami. Haleluya.
sumber dari segalanya, satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya. Dialah sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaranku, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya. Dialah sumber dari segalanya. Mari nyatakan dengan iman, sumber dari segalanya. Kau kebenaranku, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang percaya tahun yang baru ini semua diperbarui Tuhan, katakan yeah. Bersama Yesus hidup kita takkan sama dengan dunia ini, katakan yeah. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup. Mari nyatakan pada Tuhan, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasanku, Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasanku Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atas kami semua, hidup kami takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Bersama Yesus hidup kita dibuat menjadi baru. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan depan, belakang, kanan, kiri, tahun ini menjadi tahun yang baru-baru buat kita. Baru-barunya 2 kali ya, tahun yang baru-baru buat kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau melihat seberapa kita yang merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Haleluya, Tuhan Yesus teramat baik, amin.
Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita balas cinta, kasih dan kebaikan Tuhan dengan melakukan transformasi atas hidup kita. Kita ubah hidup kita menjadi hidup yang baru, yang baik, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang setia Tuhan, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mau hidup kami berkenan bagi-Mu Yesus. Kasih Tuhan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduan kami Tuhan menjadi seperti-Mu Yesus. Haleluya. Dengan iman nyanyikan bersama, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku Tuhan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu
lebih berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh melekat lagi lebih di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami ingin rindu menjadi seperti-Mu Yesus. Ada transformasi, ada perubahan dalam hidup kami ya Tuhan. Lebih berkenan Tuhan, serupa dan seperti-Mu ya Yesus. Nyanyikan sembah bagi Dia yang terbaik. Yang terbaik kami mau berikan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Mulia namamu. Sungguh Kau Raja di atas segala raja. Yesusku yang termulia, Yesusku yang terkesan. Sebab kami rindu jadi seperti-Mu Tuhan. Jadi pribadi yang berkenan bagi-Mu Yesus. Bagi yang merasa engkau rindu ada perubahan dalam hidupmu, bersama-sama nyanyikan. Ubah hatiku, bersama nyanyikan. Kasih Yesus, setulus salib-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti pancarkan kasih-Mu. Dengan lebih rindu lagi nyatakan haleluya. Ubah hatiku Yesus. Saat ini Tuhan melihat setiap kita yang mengangkat tangan, yang rindu. Tuhan akan memberkati setiap kita di tahun yang baru ini. Tuhan akan menjamah setiap kita, memberikan perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya percaya setiap tahun yang baru kita semua berbahagia. Amin. Karena kita tahu di dalam tahun yang baru ada pengharapan yang baru. Ada sesuatu yang baru di dalam lembaran kehidupan kita. Saudara, 2023 telah kita terima, 2022 telah kita lalui. Apa yang harus kita lakukan? Di hari pertama tahun 2023 ini kita harus cari Tuhan. Amin. Saudara, siapa yang rindu tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2022? Angkat tangan saudara. Wow, semuanya ya. Sadar gak saudara? Kalau kita masih minta sama Tuhan supaya tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022, artinya tahun 2022 masih ada yang kurang baik, betul? Masih ada yang perlu disempurnakan, betul? Kita masih berharap ada sesuatu yang dapat diperbaiki lagi di tahun 2023. Artinya apa saudara? 2023 kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Namun percaya enggak saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang setia. Barang siapa yang mencari kepadanya, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan membantu. Yang percaya katakan amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang setia. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya selalu ingatkan setiap awal tahun, jangan percaya dengan yang namanya ramalan. Ya, ada kebiasaan orang pengen tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Mereka membaca ramalan seolah-olah nggak ada yang terjadi. Ya enggak apa-apa Pak, kan baca buat happy-happy aja katanya. Baca buat hiburan aja. Weh, saudara harus hati-hati loh sama yang namanya ramalan saudara. Kenapa? Apa yang kita baca itu melekat di dalam pikiran kita saudara. Apa yang kita baca itu akan melekat dan mempengaruhi. Syukur kalau saudara membaca suatu ramalan yang baik bagi diri saudara. Tapi kalau dapat yang jelek gimana? Loh, yang baik aja bahaya loh saudara. Yang baik gini, wah ini tahun ini wah aku mesti hoki, wah nanti aku mesti gak pernah kekurangan, aku mesti selamat terus. Akibatnya apa? Jadi gak hati-hati, jadi sembarangan, jadi gak tenanan. Iya kan? Tapi kalau nanti misalnya ramalannya bilang wah tahun ini nanti sio kucing ya kan, wah akan jiong karena nanti ini sio kelinci sama kucing, wah berantem terus. Nggak tahu ada sio kucing apa enggak ya. Nah atau yang mungkin bintangnya bintang kecil ini jelek ini, ya toh yang bagus cuman yang bintang besar. Intinya apa saudara? Kalau ada ramalan yang jelek, begitu kita masuk ke dalam suatu masalah, kita akan cepat gini. Wah, tenan toh. Ramalan ngomong ini, wah ini tahun ini tidak baik ini. Langsung pikiran kita seperti itu. Wah, tenan toh. Wah, ini tahun ini tidak baik buat bangun rumah. Tahun ini tidak baik buat memulai usaha. Akibatnya apa? Ada ditawari rumah murah nggak beli, Pak. Ada usaha tidak dilakukan. Ciwenan liu, kesempatan lewat, bye-bye. Gara-gara siapa? Gara-gara ramalan. Makanya hati-hati saudara, ramalan itu seperti kutuk. Ramalan itu seperti kutuk yang mengikat apa? Pikiran dan hati kita saudara. Maka jangan suka baca ramalan saudara. Apalagi ramalan itu ditulis oleh siapa sih? Ramalan itu ditulis oleh manusia, benar ya? Ramalan itu ditulis oleh manusia. Saudara kenal nggak yang nulis ramalan yang saudara baca? Nggak kenal, ya kan? Nggak kenal kan? Terus kira-kira yang nulis ramalan itu peduli sama yang baca apa nggak sih? Nggak peduli juga, ya toh? Nulisnya bener nggak peduli. Lah saudara, sesuatu yang ditulis sama orang yang saudara nggak kenal dengan orang yang nggak kenal sama saudara, bahkan tidak peduli sama saudara, kok ya dibaca? Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ngerti kebenaran ini katakan amin. Nah, maka jangan baca ramalan saudara.
Mari kita baca dari orang yang benar-benar kenal diri kita, orang yang benar-benar peduli sama hidup kita, orang yang jelas-jelas pengen hidup saudara dan saya baik. Itu bacaan saudara. Siapakah itu? Yesus. Jadi kalau kita mau baca tentang masa depan kita, baca yang ditulis Yesus. Amin. Kalau kita mau tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 untuk saudara dan saya, tanya sama Yesus ya. Saya ajak saudara membaca di dalam Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28, Yesus berkata, ya, dia berkata apa ini saudara? Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah ini ramalannya Yesus ini buat tahun 2023. Amin saudara. 2023 nanti yang berbahagia, yang happy, yang blessed, yang diberkati oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawanya saudara nanti baca yang bejo, yang beruntung selama tahun 2023 adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan bukan cuma dengar tapi apa? Memeliharanya. Amin saudara. Ini udah pegang aja ramalan Tuhan ini. 2023 selama saudara menjalani 2023, segala sesuatu libatkan Tuhan. Segala sesuatu doa, tanya sama Tuhan dulu. Lakukan apa yang firman Tuhan suruh dan menghindari dan tidak melakukan apa yang firman Tuhan larang. Saya percaya sepanjang tahun 2023 hidup kita semua pasti bahagia, pasti damai sejahtera. Saudara pasti diberkati, saudara selalu beruntung. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Oleh karena itu, mari arahkan hati kita terus kepada Tuhan selama 2023. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam mengawali tahun 2023, saya rindu untuk kita merenungkan satu firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita mempersiapkan diri dan kita mau baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Siapa percaya bahwa 2023 adalah anugerah yang baru dari Tuhan, angkat tangan. Saya percaya saudara. Karena hari ini boleh ada semua karena anugerah dari Tuhan. Amin. Nah, caranya bagaimana supaya kita benar-benar yang namanya anugerah itu betul-betul jadi anugerah saudara. Yang namanya berkat betul-betul jadi berkat. Yang namanya anugerah betul-betul saudara bisa terima dan saudara bisa nikmati. Nah, kita perlu untuk mengerti firman Tuhan ini. Saya ajak saudara untuk kita membaca Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai, wah ini belum semua ya saudara. Kalau kita pengen 2023 lebih baik, kita harus menjaga kebiasaan-kebiasaan baik kita. Amin. Saudara, hidup itu bukan ditentukan oleh apa yang kita lakukan, bukan keputusan besar kita. Hidup kita ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam hidup kita. Guys, selama pandemi ada kebiasaan baru. Mereka yang datangnya, jemaat datang lebih awal. Mereka mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Saya percaya mereka yang datang lebih awal pulang pasti membawa berkat dari Tuhan. Amin. Karena dia datang, dia mempersiapkan hati. Tuhan, hari ini aku datang ibadah, aku datang awal, aku mau mempersiapkan hati supaya aku dapat menerima berkat daripadamu, supaya semua yang Tuhan sediakan berkat hari ini aku semua terima. Makanya gak heran orang yang datang awal persiapan pulang pasti bawa berkat. Nah itu kebiasaan yang perlu dijaga. Yang kedua, saya melihat kebiasaan baru, jemaat guys sudah mulai suka duduk di depan. Ini bagus saudara. Kenapa? Karena apa? Artinya aku datang gereja, aku lapar dan haus. Aku mau menerima berkat dari Tuhan.
Dan firman Tuhan mengatakan mereka yang datang lapar dan haus, mereka pulang dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang bagus yang harus diterima. Nah, selanjutnya juga kebiasaan yang lain adalah kalau kita membaca firman Tuhan, terutama apalagi adalah perkataan Kristus, pastikan kita baca dengan suara yang jelas, suara yang keras, sampai telinga kita bisa dengar, saudara. Kenapa? Karena di sini gereja mengajari supaya firman itu jadi berkat buat saudara. Amin. Saudara rindu untuk menerima berkat. Amin. Kalau kita baca firman dengan suara yang keras, kalau kita dengar, telinga kita dengar, kita sedang membawa berkat itu kepada diri kita sendiri. Yang ngerti katakan amin. Dan orang-orang yang di sebelah kita yang dengar juga, dia juga diberkati. Amin. Oke. Oleh karena itu harus kita punya kebiasaan kalau baca firman, baca dengan suara yang jelas. Apalagi perkataan Yesus, gak usah disuruh, kita pasti mau ngomong, ya. Oke, mari kita kembali lagi baca Lukas 13. Kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ya. Kita akan baca Lukas 13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu saya baca firman Tuhan ini, saudara, hati saya sangat bergetar luar biasa. Dalam awal tahun 2023, saudara, mari kita awali tahun ini dengan suatu introspeksi. Saudara, kalau rindu 2023 lebih baik dari 2022, saudara harus tahu, kita ini harus tahu apa yang harus lebih baik. Amin. Kalau kita pengen 2023 lebih lagi, yang lebih lagi apa? Kita harus ngerti, kita harus bisa jujur dan mengintrospeksi diri. Manusia tuh lebih gampang untuk menilai orang lain, saudara. Wah, kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Tapi untuk menilai diri sendiri itu susah. Oleh karena itu, saya ajak saudara dalam mengawali tahun 2023, kita awali dengan introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita minta 2023 lebih baik daripada 2022, apa kekurangan kita? Apa kesalahan kita? Apa sesuatu yang kita belum tenanan, belum sungguh-sungguh? Kita harus ngerti dan kita harus sadar. Dan kita harus berani mengakui. Selama orang punya kekerasan hati, sombong, oh nggak ada salah, nggak ada apa, nggak mungkin bisa maju, saudara. Oleh karena itu 2023 ini awali dengan introspeksi. Nah, firman Tuhan bilang gini, saudara. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 ini Yesus memberikan satu perumpamaan tentang sebuah pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, saudara. Pohon ara ini tumbuhnya di kebun anggur. Pohon ara ini sudah 3 tahun dia ada di kebun anggur itu, saudara. Dia 3 tahun ada di sana. Pohon ara ini menghisap air yang ada di kebun anggur itu. Pohon ara ini menghisap nutrisi yang ada di tanah kebun anggur itu. Selama 3 tahun pohon ara ini selalu juga diperhatikan, dirawat di dalam kebun anggur itu, saudara, oleh semua staf-staf, oleh semua pegawai, bahkan pemilik kebun anggur itu. Jadi pohon ara ini, jadi kalau saudara membaca, pohon ara ini ada di dalam kebun anggur. Kebun anggur harusnya ada pohon apa, saudara? Pohon anggur. Tapi
pemilik dari kebun anggur ini mengizinkan pohon ara ini untuk tumbuh, untuk tertanam dan tumbuh di kebun anggurnya, saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi? 3 tahun pohon ini tidak berbuah. Saudara, ini menggambarkan apa? Pohon ara ini menggambarkan siapa? Menggambarkan siapa? Diri kita. Menggambarkan kita manusia. Kita manusia ini adalah orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kesalahan. Kita adalah manusia yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Namun Tuhan izinkan kita untuk tertanam di dalam kebun anggurnya Tuhan. Maka kita dapat menikmati tanah yang baik, berkat yang baik, kesempatan yang baik, pemeliharaan yang baik. Tetapi apa yang terjadi di dalam perumpamaan ini, saudara? Pohon ara ini ditemui 3 tahun tidak berbuah. Firman Tuhan mengatakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Jadi pemilik kebun anggur ini tiap kali lewat di kebun itu, dia lihat pohon ara ini. Tahun ini tidak ada buah. Tahun kedua dia jalan, dia lewat lagi, dia lihat pohon ini nggak ada buah. Dia jalan lagi, lihat pohon ini tambah besar, tambah tinggi. Dia lihat lagi, tidak ada buah. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, untuk apa pohon ini hidup di sini? Dia makan nutrisi, dia ngambil airnya anggur, dia juga memenuhi tempat dan lain sebagainya. Tidak bisa. Ini harus ditebang. Kalau tidak ditebang, bahaya. Kebun anggurnya bisa terpengaruh, saudara. Nah, saudara, ini membuat kita berpikir. Kita melalui perumpamaan ini kita sudah berpikir, sudah berapa lama Tuhan melihat hidup kita? Sudah berapa lama Tuhan itu melihat bagaimana kita menjalani hidup kita? Saudara, sudahkah Tuhan itu menemukan ada buah enggak di dalam hidup kita? Saya mau ajak saudara untuk introspeksi. Tahun 2022 dari sisi kacamata Tuhan. Jangan introspeksi dari sisi kacamata kita, saudara. Manusia akan berkata Tuhan baik ketika dia terima berkat. Tuhan tidak baik ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia inginkan. Tuhan tidak menjaga tubuhnya sehingga dia harus jatuh sakit, jatuh dalam penderitaan. Gak bisa kita melihat hidup kita, mengevaluasi dari kacamata manusia, saudara. Kalau kita mau mengevaluasi, kita lihat evaluasi dari kacamata Tuhan. Amin. Kita cek sama diri kita. Bukan berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan sama kita. Pertanyaan, sudah berapa banyak yang kita sudah berikan sama Tuhan. Bukan berapa besar anugerah yang Tuhan berikan, tetapi seberapa besar kesungguhan hati kita sama Tuhan. Dari situ kita baru tahu, saudara. Kita baru bisa evaluasi. Iya ya. Bahkan kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, saudara, kita akan dapat bersyukur. Kita tidak akan mengeluh dan marah sama Tuhan. Karena di balik setiap permasalahan yang ada, di balik setiap tekanan dan pencobaan yang ada selama tahun 2022, buktinya hari ini saudara ada di tempat ini, betul apa enggak? Iya enggak, saudara? Buktinya tanggal 1 2023 saudara ada di gereja ini. Artinya apa? Tidak ada satupun permasalahan yang tidak saudara bisa lewati. Iya enggak? Tidak ada permasalahan yang tidak selesai. Semua permasalahan bisa selesai. Cuma tinggal kita tuh mau sabar nunggu apa enggak. Cuman kita mau sungguh-sungguh apa enggak. Nah, mari kita lihat, saudara. Kalau hari ini Tuhan tuh tanya sama kita, sudahkah kamu berbuah apa enggak? Apa jawaban kita sama Tuhan? Nah, Tuhan akan lihat bahwa apa yang Tuhan sudah tanam itu sudah berbuah apa enggak. Contohnya begini, saudara. Firman Tuhan ngomong gini di ayat yang ke-7. Waktu dia tanya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Dia tanya ini siapa? Sama pengurus kebun anggur. Dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Siapakah pengurus itu? Pengurus itu menggambarkan siapa? Diri kita juga, saudara. Kita ini, hidup kita ini cuman adalah pengurus. Segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Ya. Tahu dari mana, saudara? Kita lihat di dalam Kejadian 2. Sejak dari awal Tuhan itu menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Allah itu jelas menyatakan, mengasih tahu kepada kita alasannya apa Tuhan itu menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Untuk apa, saudara? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari awal kita ini adalah pengusaha dan memelihara apa yang Tuhan beri. Semuanya adalah milik Tuhan. Ini rahasia yang sangat penting loh, saudara. Kalau selama hidup ini kita tidak merasa apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, bahaya. Apapun itu, mau dari apa? Mau dari pekerjaan, kalau itu bukan milik Tuhan, bahaya, saudara. Keluarga, kalau merasa keluarga itu bukan dari Tuhan, bahaya. Kalau kita merasa hidup kita, kesehatan kita, uang kita bukan dari Tuhan, bahaya. Orang yang merasa bahwa semua yang dia miliki adalah miliknya dia akan mudah untuk menyalahgunakannya. Kalau dimarahi, loh kok kamu sama istrimu kayak gitu toh? Mbok ngomong yang halus, lah kan bojo-bojoku, ya terserah aku no. Ya kowe urusan bojomu dhewe. Ya ampun. Istri itu juga dari Tuhan loh. Suami juga dari Tuhan. Amin. Anak kita juga dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pekerjaan kita juga dari Tuhan. Kalau kita diingatkan, aduh kamu kok uang boros-boros ya, bahwa uang tuh disimpan yang baik, lu terserahkan uangku dhewe, urusan duitmu. Nah, orang tuh sering kali gak bisa dinasihati karena dia merasa bahwa yang dia miliki adalah milik dia. Dan susah apa, saudara? Dimintai pertanggungjawaban. Karena dia merasa adalah aku yang dapat uang, aku yang cari uang, aku dapat uang, punya aku dong. Termasuk kesehatannya. Jangan ngerokok, jangan vape, jangan kecanduan. Lah urusannya apa, Pak? Semua orang juga gitu kok. Yang penting aku sama Tuhan baik. Aku mau ngerokok, aku mau vape, aku mau mabuk-mabukan, terserah. Ya ampun, lah tubuhmu ini miliknya siapa, saudara? Itu yang terjadi kalau kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Itu loh, saudara. Amin. Nah, saudara, kalau hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk berpikir. Mungkin ada beberapa dari saudara berpikir, ya nggak bisa gitu, Pak. Yang kerja saya, yang cari uang saya, yang hebat saya, toko saya laris gara-gara saya, duit saya banyak karena saya rajin. Masa saya begitu mudah ngomong ini adalah karena Tuhan? Saya mau tanya sama Tuhan, kira-kira Tuhan bisa nggak mengubah semuanya itu hilang? Saya tanya sama saudara. Ayo, saudara bisa jamin segala sesuatu yang saudara miliki selamanya ada? Nggak ada. Segala sesuatu itu bisa hilang, saudara. Pekerjaan bisa hilang, keluarga bisa hilang. Hari ini saudara nggak sayang, besok aduh, aku belum cukup gini, aku dulu salah gini. Termasuk tubuh kita loh, saudara. Yang tadi yang ngomong katanya ngerokok enggak apa-apa, vape enggak apa-apa, mabuk-mabuk enggak apa-apa. Cek prodia kanker, mau ngomong apa? Oleh karena itu hari ini kita harus ngerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan berdaulat penuh atas segala yang dimiliki oleh Tuhan. Kita hanya pengelola dan kita hanya
yang mengusahakan dan memeliharanya. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu, sebagai pengusaha, sebagai orang yang mengelola, kembali ke Lukas 13 tadi saudara ya, sebagai pengurus, hari ini kalau Tuhan tanya sama kita, sudah ada buahnya enggak? Nah, saya minta ini yang menjadi doa kita di tahun 2023. Karena mungkin hari ini Tuhan sudah ngomong, tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Namun di ayat yang ke-8, jawab orang itu, jawab pengurus itu. Dia bilang gini, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Mungkin ini doanya kita saudara. Saudara, kita harus tahu. Tadi kita sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. 2023 adalah anugerah yang Tuhan berikan. Yes. Oh iya, anugerah loh saudara. Saudara percaya bahwa 2023 anugerah, amin? Karena apa? Banyak orang yang gak bisa melihat tahun 2023. Banyak orang yang hari ini yang tidak ada bersama dengan kita di tahun 2023. Dan 2023 artinya kita masih punya kesempatan. Ini anugerah saudara. Dan saudara, kalau memasuki 2023 kita masih punya badan yang sehat, itu juga anugerah, amin? Benar gak? Kalau 2023 kita masih bisa bersyukur sama Tuhan, ini anugerah. Tahun 2023 kalau kita masih punya pekerjaan yang saat ini kita masih bisa kerjakan, itu pun juga anugerah loh saudara. Benar gak? Banyak orang yang hari ini sudah gak punya kerjaan. Ya. Kalau tahun 2023 ini kita masih bisa melakukan apa yang kita bisa senang, kita bisa lakukan, segala talenta yang kita miliki, baik itu nyanyi, ngelukis ataupun apapun juga, termasuk melayani Tuhan, itu pun juga anugerah. Saudara, di balik setiap anugerah Tuhan pasti minta yang namanya tanggung jawab. Yes. Amin. Melalui pembacaan ini kita ngerti bahwa di balik setiap anugerah Tuhan minta yang namanya tanggung jawab. Oleh karena itu saya doa sungguh-sungguh saudara. Doa saya adalah saudara diberkati Tuhan melimpah-limpah. Amin. Saudara diberikan oleh Tuhan berlimpah-limpah. Karena apa? Saudara adalah orang yang siap dan mau dipercayai oleh Tuhan. Amin. Doa saya adalah seperti itu. Oleh karena itu mari saudara, dengan anugerah yang kita terima, kita miliki hari ini, mau enggak kita saat ini memberikan tanggung jawab sama Tuhan? Karena Tuhan Allah kita Tuhan Allah yang adil saudara. Kita makanya jadi orang jangan iri-iri. Amin. Tahun ini jangan menjadi orang yang iri. Ada orang yang gini, udahlah Pak, saya tidak mau melakukan ini, saya tidak mau pelayanan ini. Karena saya sakit hati sama si A, si B. Wah, karena saya nggak dihargai, saya nggak mau pelayanan lagi. Loh, saya tanya, kalau saudara nggak mau pelayanan tuh yang rugi siapa? Yang rugi Tuhan. Yang rugi kita sendiri karena kita tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Wah, udahlah Pak, saya nggak mau lah. Saya nggak mau lah, keluarga ini saya sudah give up, saya sudah nyerah ini. Saya nggak mau sama suami saya lagi, saya nggak mau sama istri saya lagi. Udah Pak, udah saya capek. Saudara, dalam hidup ini saudara, gagal itu biasa. Amin. Setiap orang gagal itu biasa. Gagal berarti saudara berusaha. Amin. Gagal berarti saudara melakukan sesuatu. Yang tidak boleh adalah apa? Menyerah. Orang gagal, dia bangkit lagi, dia belajar sesuatu yang baru dalam kegagalannya. Dia mendapatkan hikmat yang baru dalam kegagalannya. Dan dia akan mencoba lagi, tapi kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Itu artinya orang yang masih hidup, itu adalah orang yang masih berusaha dan berupaya. Tapi kalau kita mau menyerah, artinya apa? Mati. Artinya apa? Game over.
Bahkan kalau saya boleh ngasih contoh itu artinya kita bunuh diri, saudara. Dan Tuhan tuh paling benci orang yang bunuh diri loh, saudara. Bunuh diri itu bukan cuma mengakhiri hidup, mengakhiri kesempatan, mengakhiri anugerah Tuhan itu juga bunuh diri, saudara. Oleh karena itu, jangan takut gagal. Hari ini kita harus menerima anugerah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, mari saudara, ingat seperti yang dikatakan di sini. Pengurus ini bilang, Tuhan kasih kesempatan, kasih lagi setahun supaya aku berusaha. Aku mau cangkul tanahnya, aku mau beri pupuknya. Biarlah saudara tangkap betul-betul. Tahun 2023 biarlah tahun di mana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Satu kesempatan baru untuk kita bisa berbuah. Amin. Ya, ayo berbuah tahun ini. Jangan sia-siakan, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan bantu. Amin. Nah, saudara, oleh karena itu, mari tahun 2023 sudah datang. Dunia bilang apa, saudara? 2023 bakal ada resesi, bakal ada kesulitan besar. 2023 bakal banyak kesulitan, kesusahan. Tetapi saya percaya, kalau dunia resesi, anak-anak Tuhan 2023 resepsi. Amin. Saya percayakan hal itu. Kenapa? Kita lihat firman Tuhan ya. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang apa? Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk kita ganti kata kamu dengan saya ya. 1, 2, 3 kita baca. 1, 2, 3. Janganlah saya menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi saya, sehingga saya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini loh rahasianya. Kenapa kok tahun 2023 dunia boleh resesi, tapi anak-anak Tuhan tidak mungkin resesi? Karena kita nggak serupa dengan dunia. Amin saudara. Dunia boleh sedih, anak Tuhan tetap sukacita. Dunia boleh mengeluh, anak-anak Tuhan tetap bersyukur sama Tuhan. Rahasianya apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa di dalam bahasa Inggrisnya ditulis apa saudara? Conform. Do not conform to this world. Conform itu artinya apa? Konfirmasi. Konfirmasi itu artinya apa? Wah, besok bakal resesi. Oh iya pasti resesi. Nah, itu konfirmasi. Konfirmasi itu artinya menerima apa yang disampaikan, saudara. Maka dari awal saya ngomong juga, jangan mengkonfirmasi ramalan-ramalan yang ditulis oleh dunia ini. Amin, saudara. Jangan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi saya. Pembaruan di dalam bahasa Inggrisnya adalah transformation, saudara. Transformation. Katakan transformasi. Transformasi. Transformasi itu beda dengan change. Berubah itu beda sama ganti, saudara. Tahun ini yang Tuhan minta kita bukan cuma ganti. Jangan cuma ganti baju. Ya, ganti itu ganti baju, saudara. Ganti potongan rambut. Cuman ganti apa yang kelihatan di luar. Tidak cukup, saudara. Termasuk usaha pekerjaan. Tahun ini saudara nggak bisa kerjaan tuh cuman ganti tok, saudara. Wah, ganti apa namanya? Ganti logonya, ganti packagingnya, nggak bisa. Hari-hari ini saya melihat, saudara, segala sesuatu itu mengalami yang namanya transformasi, saudara. Dulu orang jualan
Orang yang sudah jualan puluhan tahun, tokonya sudah puluhan tahun, udah bahkan ratusan tahun. Mungkin kalau orang ngelihat, wah ini usaha kayak gini 7 turunan gak habis. Hari-hari ini saudara, kalau yang punya usaha yang sudah ratusan tahun, dia tidak ngikuti zaman. Jangankan 7 turunan habis saudara, 7 bulan habis bisa loh saudara. Benar gak? Hari-hari ini orang kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mentransformasi usahanya, oh ketinggalan zaman habis. Hari-hari ini kalau kita tidak mentransformasi cara berpikir kita dengan pola berpikir yang sekarang, lama-lama kita juga bisa habis. Oleh karena itu menghadapi tahun 2023, kita harus mengalami yang namanya transformasi, yaitu kita harus berubah. Amin saudara. Katakan saya harus berubah. Katakan saya harus berubah. Nah transformasi itu bukan cuma ganti baju. Transformasi itu adalah apa? Perubahan yang menyeluruh, complete change. Orang yang mengalami transformasi itu sampai kita tuh tidak kelihatan aslinya tuh, dulunya tuh bukan aslinya, maksudnya dulunya tuh bentuknya kita tuh seperti apa, sampai nggak kelihatan saudara. Itu yang namanya transformasi. Di tahun 2023 ini saya berdoa saudara mengalami transformasi di dalam segala aspek kehidupan saudara. Kalau kita pengen sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik terjadi di dalam hidup kita, kita nggak bisa tetap melakukan hal yang sama. Yang setuju sama saya katakan amin. Kalau melakukan hal yang sama menginginkan hal yang baik, Albert Einstein bilang itu adalah orang gila saudara. Ya, oleh karena itu harus sesuatu ada yang berubah. Amin. Segala aspek hidup kita ini harus berubah. Cara berpikir kita harus berubah. Dan yang paling penting, hati kita harus berubah. Amin. Dalam memandang segala sudut. Kalau dulu saudara, saya mau ngasih contoh ya. Dulu ada, kalau kita punya pandangan yang salah sama orang, pikiran kita pasti salah terus. Hari ini mari saudara, makanya hari ini pagi hari ini saya rindu oleh firman Tuhan itu kita dibongkar bahwa apa yang kita miliki adalah dari Tuhan. Amin. Dan apa yang Tuhan yang kita miliki sekarang adalah Tuhan percayakan bagi kita. Saya berdoa 2023 bersama dengan Tuhan. Apapun yang saudara rindukan, apapun yang saudara impi-impikan, apapun yang saudara cita-citakan, pasti akan terjadi. Amin. Tepuk tangan sama Tuhan. Caranya adalah kita harus rela, kita harus mau, kita harus tidak boleh nyerah, kita tidak boleh mundur, tapi kita mau terus maju, kita mau terus bertahan, kita mau terus berjuang sampai transformasi itu terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa saya. Biarlah tahun 2022 sudah lewat, tetapi tahun 2023 berkat Tuhan yang baru, anugerah yang Tuhan yang baru menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.